Oke, apa kabar kita semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan hukum dasar kimia yang sudah saya jabarkan satu bagian sebelumnya. Kita akan masuk di bagian yang kedua, yaitu tentang hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Ya, terima kasih kembali bersama saya Covino dalam channel The Tutorial. Kita langsung saja teman-teman untuk membahas bagian ini, dan kita mulai dengan hukum perbandingan volume. Hukum ini dirumuskan oleh Joseph Louis Gay-Lussac, dan intinya seperti ini. Bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi, Gay-Lussac ini menjabarkan bahwa ketika kita punya reaksi yang sifat dasarnya adalah gas semua, jadi dilihat ya, ini gas semua, itu kalau kita punya perbandingan koefisien 2, 1, 2, ternyata ini adalah bilangan bulat, ya, bilangan bulat. Jadi semua gas itu pasti ketika bereaksi dia akan menyatakan bilangan bulat. Dan hukum ini dipertegas dengan hipotesis Avogadro yang dirumuskan oleh Amadeo Avogadro. Ya, kira-kira bunyinya seperti ini. Bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Ya, Avogadro bilang seperti ini. Jadi, kalau balon mempunyai volume yang kurang lebih sama, berarti di dalamnya akan mengandung jumlah molekul yang sama. Dan di sini, Avogadro merumuskan satu rumus ya. Jadi bahwa perbandingan volume akan menyatakan perbandingan molekul. Ya, sekaligus ini juga kalau kita punya dua zat yang berbeda, maka perbandingan molekulnya akan sebanding dengan perbandingan volumenya. Nah, hukum Gay-Lussac dan Avogadro ini jika digabungkan, kita bisa menyimpulkan seperti ini. Jadi kalau kita punya partikel, ini H2, ini O2 menjadi H2O, ternyata kalau ini dibuat sebagai 2 liter, ini harus 1 liter, ini 2 liter. Kalau dia dibuat dalam 2 molekul, ini juga 1 molekul, ini 2 molekul. Ya, artinya perbandingan koefisien itu juga pasti akan menyatakan perbandingan volume, ya. Jadi koefisien itu akan menyatakan perbandingan volume dan juga akan menyatakan perbandingan jumlah partikel. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat beberapa contoh berikut. Ya. Nah, ada contoh soal seperti ini. 20 ml gas propana atau C38 dibakar sempurna pada suhu dan tekanan tertentu dengan gas oksigen menurut reaksi seperti ini. Perhatikan reaksi ini sudah setara teman-teman ya. Jadi sudah ada koefisiennya, berarti ini sudah setara. Tentukan volume gas oksigen, karbon dioksida, dan uap air yang terbentuk. Sederhana sekali. Ketika ini sudah merupakan reaksi gas, ya ini mestinya ada gas semua ya. Dan reaksi ini sudah setara. Ya, ini saya tulis lagi reaksinya, saya tambahkan dengan fase gas semua. Nah, maka ini punya perbandingan koefisiennya 1 banding 5 banding 3 banding 4. Artinya kalau di sini direaksikan 20 ml, di sini akan sejumlah berapa? Gampang banget. Ini 1 banding 5 banding 3 banding 4. Jadi kalau di sini 20, di sini akan menjadi 20 kali 5 ya. 100 ml. Yang di sini akan menjadi 20 kali 3, 60 ml. Yang di sini akan menjadi 80 ml. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau cara mendapatkan ini, ya ini kebetulan 1 jadi lebih gampang. Tapi kalau misalkan angkanya susah, ya kita pakai perbandingan seperti biasa. 5/1 kali 20. Kalau yang ini 3/1 kali 20. Kalau yang ini 4/1 kali 20, karena ininya 1 teman-teman ya. Ya, mudah sekali. Nah, lalu kemudian soal yang kira-kira mirip ya. Tapi ini berkaitan dengan perbandingan hukum Avogadro tadi. Dalam 2 liter gas etilena, TP itu artinya pada suhu dan tekanan yang tertentu, terdapat 3,6 kali 10⁻20 molekul etilena. Pada TP yang sama, 5 liter gas nitrogen mengandung sekian molekul ya. Nah, ini yang tadi saya bilang perbandingan volume akan menyatakan perbandingan jumlah partikel atau molekul. Jadi kalau di sini kita punya etilena dengan nitrogen, ya, kita punya volume dan punya jumlah partikel. Jumlah partikel saya simbolkan N besar saja. Kalau di sini 2 liter,
ternyata jumlah partikelnya 3,6 kali 10 pangkat 20. Nah, sedangkan nitrogennya ini 5 liter. Di sini kita mau nyari, ya. Anggap aja ini X. Nah, mencarinya gimana? Tinggal pakai perbandingan saja. 2:5 sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 20 per X, ya. Nah, sehingga dari sini nanti kita tinggal kali silang 2X sama dengan 18 kali 10 pangkat 20, maka X-nya ketemu 9 kali 10 pangkat 20, ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini konsep hipotesis Avogadro. Nah, kemudian, ini berapa liter udara yang dibutuhkan pada pembakaran 4 liter gas etana menurut reaksi seperti ini? Jika diketahui udara hanya mengandung 20% volume gas O2. Ini yang sering salah teman-teman. Jadi orang menganggap udara itu oksigen, padahal dalam udara itu mengandung banyak sekali zat, ya. Nah, reaksi ini saya buat C26 plus 7O2 menjadi 4CO2 plus 6H2O. Ya, di sini akan dibakar 4 liter. Nah, kalau di sini 4 liter, di sini berapa teman-teman? Tinggal pakai perbandingan tadi ya, 7/2 kali 4. Sehingga menjadi berapa? Berapa teman-teman? 14 liter ya. Sedangkan yang di sini 4/2 kali 4 liter ya. Berarti akan mendapatkan 8 liter. Kalau di sini dicari 6/2 kali 4 liter, itu akan mendapatkan 12 liter. Ya, seperti itu. Nah, tetapi di sini pertanyaannya hanya udara, dan udara ini fokusnya hanya pada oksigennya. Nah, kita perlu oksigen sebanyak 14 liter. Saya ibaratkan seperti ini. Ini udara. Nah, udara ini di dalamnya hanya mengandung oksigen itu sebanyak 20%. Dan kita ingin mendapatkan 20% itu sebanyak 14 liter. Sehingga volume udara yang kita perlukan adalah 100% per 20 dikalikan 14 liter. Sehingga dapatlah 70 liter. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini soal sering dimunculkan di latihan ataupun di tes ya. Oke, berikutnya soal yang keempat. 10 liter gas nitrogen direaksikan dengan 15 liter gas oksigen untuk menghasilkan 10 liter NXOY pada suhu dan tekanan tertentu. Tentukan rumus molekul NXOY itu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini gas semua ya teman-teman. Dan ini sudah ada volume ya. Gas nitrogen itu N2, gas oksigen itu O2, entar hasilnya adalah NXOY. Kalau saya, prinsipnya adalah kalau gas itu volumenya akan menyatakan perbandingan volume, perbandingan koefisien. Makanya di sini langsung aja saya masukkan. Sini 10, sini 15, di sini 10. Nah, udah selesai. Kita tinggal memecah molekulnya aja di kiri dan di kanan. Ya, di kiri ini molekul N-nya adalah sebanyak 20, sedangkan di kanan molekul N-nya 10X. Jadi 10X sama dengan 20, X-nya ketemu 2 ya teman-teman. Sedangkan O-nya di kiri 15 kali 2 itu 30, di kanan 10 kali Y. Jadi 10Y sama dengan 30, Y-nya akan ketemu 3. Dengan X yang ketemu 2 dan Y yang ketemu 3, maka rumus molekulnya adalah N2O3. Selesai ya, itu. Dan satu soal lagi yang cukup populer ya, seperti ini ya. Nah, ini tiba-tiba ada 2 reaksi. Ya, soal ini pasti ada di soal-soal yang kita sudah nanti akan dibahas di sekolah ya. Ada gas metana dan gas propuna terbakar menurut reaksi seperti ini. Jadi ini metana, ini propuna. Ya, dibakar masing-masing akan bereaksi sendiri-sendiri. Nah, campuran 10 liter gas metana dan propuna dibakar sempurna dan menghasilkan 24 liter gas karbon dioksida. Jika semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas metana dalam campuran semula adalah. Jadi ceritanya nih teman-teman, kita punya campuran 10 liter, itu terdiri dari CH4 dan C34, yang kita nggak tahu ini masing-masing berapa. Ini yang mau kita cari. Dan caranya adalah, karena kita masing-masing nggak tahu, kita misalin aja sebagai X, yang di sini sebagai Y. Nah, karena ini liter atau volume,
maka dia bisa menyatakan perbandingan koefisien. Kalau ini 1 banding 2 banding 1 banding 2, jadi kalau ini X, di sini akan menjadi 2X. Yang di sini X, di sini 2X, ya. Sedangkan kalau di sini Y, di sini pasti akan menjadi 4Y. Di sini akan menjadi 3Y. Di sini akan menjadi 2Y. Nah, langkah berikutnya sederhana sekali. Kita tinggal melihat data yang diketahui. Campuran 10 liter gas metana dan propuna. Ini berarti adalah ini, teman-teman. Ya. Jadi, artinya kita bisa buat persamaan X ditambah Y sama dengan 10. Ya. Sedangkan ini menghasilkan 24 liter gas karbon dioksida, ya. Nah, karbon dioksida itu kan ini ya, teman-teman, ya. Kita pasti sudah tahu. Berarti X ditambah 3Y sama dengan 24. Langkah berikutnya kita tinggal mencari ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Kebetulan persamaan ini bisa langsung kita kurangin. Ya, ketemu Y dikurangi 3Y, ya. Sementara kita anggap minus dulu. 10 dikurangi 24 ketemu min 14. Sehingga Y-nya akan ketemu 7. Ya. Dengan Y-nya ketemu 7, berarti X ditambah Y sama dengan 10. X ditambah 7 sama dengan 10, X-nya akan ketemu 3. Nah, artinya kesimpulannya apa, teman-teman? Tadi X itu adalah punyanya CH4. Jadi, CH4-nya sebanyak X, berarti CH4-nya sebanyak 3 liter. Kemudian C3H4-nya adalah sebanyak Y, berarti ini sebanyak 7 liter. Pertanyaannya adalah volume gas metana. Gas metana adalah CH4, jadi ini sudah terjawab. CH4-nya adalah sebanyak 3 liter. Ya, teman-teman boleh memperhatikan soal-soal tentang bab ini di sekolah, dan saya yakin soal ini pasti ada, walaupun angka dan senyawanya bisa berbeda. Mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel kami, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.